pemirsa, kembali bersama IMTV di acara Klinik Hukum. Dan banyak persoalan hukum yang barangkali bisa dikupas di acara ini dan bisa mengedukasi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, saya Agung Cahyono akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan dengan mengupas khususnya untuk edisi kali ini terkait dengan soal lelang. Dan saya tidak sendiri, di samping saya sudah ada Bapak Sukarman SHMH selaku lawyer atau praktisi hukum. Selamat siang Pak Karman. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa semangatnya. Ya, terima kasih sudah hadir di studio mini kami. Dan yang kedua ada narasumber kita Bapak Didi Agus. Selamat siang Pak Didi. Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat? Sehat. Nah, beliau ini adalah salah satu pengusaha dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Baik pemirsa, siang kali ini kita akan membahas terkait dengan fenomena atau kasus-kasus yang berkaitan dengan lelang. Banyak kita jumpai atau kita temui di media massa yang diangkat terkait dengan kasus-kasus lelang ini. Misalkan seperti kasus Mbah Tun, kemudian kasus yang menimpa Pak Didi ini, kemudian banyak kasus lain yang juga tercatat di OJK. Nah, seperti apa sih kasus lelang yang terjadi atau acap kali terjadi di masyarakat? Langsung saja kita tanya kepada praktisi hukum kita narasumber pada siang hari ini. Pak Karman, pada umumnya kasus hukum terkait dengan lelang ini apa? Saya pertama senang hadir di IMTV ya. Ini sekaligus pembelajaran kepada publik. Kalau kemudian mempunyai persoalan hukum ya dengan lembaga perbankan. Tadi sudah disinggung sama Mas Agung bahwa ada beberapa kasus lelang yang kemudian mencuat ke permukaan publik. Ada banyak data dari OJK bahwa debitur itu selalu melakukan gugatan atas proses lelang yang dilakukan oleh KPKNL, lembaga yang dipercaya untuk melakukan lelang terhadap sertifikat hak tanggungan yang menjadi jaminan utang di bank. Nah, rata-rata gugatan itu karena apa itu Pak? Nah, ada beberapa alasan kenapa kemudian muncul banyak gugatan ke pengadilan. Yang pertama itu adalah proses atau mekanisme lelang. Jadi proses mekanisme lelang itu harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Seperti apa? Pertama, mengatur soal Peraturan Menteri Keuangan tahun 2016 yang mengatur soal limit harga. Ya. Yang kedua, itu berkaitan dengan syarat dan mekanisme lelang. Jadi ketika debitur seperti Mas Didi ini utang di bank dan dianggap tidak bisa membayar tepat waktu, maka bank kemudian akan memberikan somasi karena tidak tepat waktu. Nah, ketika debitur atau misalnya Pak Didi ini tidak bisa menyelesaikan, maka kemudian barulah bank akan kemudian mengirimkan surat permohonan lelang melalui KPKNL dengan syarat-syarat yang harus diatur. Nah, syarat utama karena kita masih musim pandemi pada saat itu, maka harus ada yang namanya restrukturisasi kredit. Apa itu? Jadi pengaturan ulang mengenai timeline pembayaran. Betul sekali, tepat sekali. Sehingga itu harus dilakukan. Nah, itu alasan pertama kalau kemudian banyak gugatan lelang. Berarti mekanisme ini seringkali tidak diterapkan. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan mekanisme hasil lelang. Jadi ada kewajiban di dalam Undang-Undang Fidusia dan Hak Tanggungan ketika kreditur perbankan itu melakukan lelang melalui KPKNL dan mengambil sisa pokok, denda, dan bunga yang itu kewajiban dari debitur, maka sisa hasil lelang itu harus diberikan kepada debitur. Dalam hal ini adalah seperti Mas Didi. Nah, kasus Mas Didi ini menarik. Kenapa? Karena sudah dilelang tetapi tidak mendapatkan yang namanya sisa hasil lelang. Dan ini sering terjadi atau? Dan ini sering kali terjadi. Ini model mekanisme permainan lelang. Saya mengatakan bahwa kalau ini tidak diberikan sisa hasil lelang, disitulah sebenarnya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank dan KPKNL. Faktor apa yang bisa mempengaruhi kenapa hal ini bisa sering terjadi, Pak Karman? Banyak kasus, kebetulan saya menjadi kuasa hukum juga beberapa lembaga pembiayaan perbankan seperti BPR dan koperasi. Saya pernah pegang bertahun-tahun.
ada banyak modus ya, hal lelang ini sering dipermainkan. Apa itu? Yang pertama itu perbandingan antara nilai limit harga ya dengan juga sisa pokok, denda dan bunga. Seperti kasus Mas Didi ini, klien kita ini, itu dia lelangnya 425 juta. Tetapi kalau kemudian kita lihat ya, berdasarkan apresial yang kemarin kita minta kepada apresial independen, itu nilainya hampir 1M. Jadi nilainya hampir 50%. Tidak sebanding ya? Tidak sebanding. Memang mekanisme lelang itu berdasarkan limit likuidasi. Nah, itu yang kemudian seringkali menjadi permainan para broker-broker lelang dengan memanfaatkan celah-celah yang memang bisa dimanfaatkan begitu. Nah, terkait dengan acapkali fenomena ini sering terjadi, apakah artinya pengawasan atau regulasinya lemah atau bagaimana Pak Karman? Kalau saya mengatakan pertama itu memang menurut saya penting nih bagi Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk melakukan pengawasan terhadap mekanisme lembaga-lembaga pembiayaan antara lembaga perbankan dengan debitur. Ini sudah menjadi kewenangan dari OJK. Kita, kasusnya Mas Didi ini, klien kita itu juga sudah melaporkan kepada OJK untuk melakukan yang namanya mediasi. Jadi terakhir kali saya ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa klien saya ini sudah punya etikat baik untuk menyelesaikan utang gitu. Jadi terakhir disomasi oleh Bank Mega itu di angka 170 juta. Kita sudah, Mas Didi sudah melakukan nego mau menyelesaikan deal di angka 150 juta. Tetapi aneh dan janggal, dan ini sudah kita buktikan di dalam proses peradilan, penyelesaian utangnya itu lewat pihak ketiga. Nah, ini aneh karena apa? Pihak ketiga ini tidak ada hubungan hukum ya antara bank dengan Pak Didi begitu ya. Artinya bahwa kalau misalnya pengen diselesaikan, ya hubungan hukumnya antara debitur dan kreditur. Krediturnya adalah lembaga perbankan Bank Mega, debiturnya adalah Mas Didi. Tapi kenapa muncul penyelesaiannya itu melalui pihak ketiga? Tertanggal 28 November 2021. Tanggal 1 Oktober kita sudah mendapatkan informasi bahwa lelang sudah dilakukan, bahkan ya itu sudah berganti nama menjadi pemenang lelang. Inilah yang kemudian menjadi salah satu amunisi kita untuk melakukan gugatan ke PT UN ya, dan juga gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri dan ke Pengadilan PT UN gitu. Sekarang lagi masih proses banding. Ya, berarti Pak Didi juga tidak mendapatkan sisanya tadi ya, sisa untuk lelang tadi ya? Nah, mungkin Mas Didi bisa cerita. Pak Didi mungkin barangkali bisa diceritakan awalnya bagaimana nih Pak Didi? Awal saya hutang itu 480-an di sebuah bank Pati atau di mana? Oke. Tapi selepas itu saya ditawari lagi, tidak mau, tawari terus mau. Tapi penyelesaiannya kan dua versi berarti. Ya, bagaimana Pak? Dalam keadaan saya pas anjlok untuk keuangannya karena pandemi ya, tahu seperti itu terus akhirnya saya disomasi bayar kalau nggak bayar dilelang. Akhirnya ada pemberitahuan untuk lelang, kalau biar nggak dilelang ya harus bayar sekian. Tapi saya cari untuk bukti-bukti nggak ada Pak. Jadi ya seperti itu, 48 juta. Berarti kemudian setelah dilelang tidak diberitahu ya, waktu dilelang itu tidak diberitahu ya berarti ya. Mau dilelang. Yang kedua ini yang kemarin setelah dilelang nggak ada pemberitahuan, tapi sebelumnya itu saya sudah ada niat dan komitmen sama bank, orang banknya ke rumah kalau tanggal 28 itu saya pelunasan. Sudah ditata rapi. Tapi harus pakai pihak ketiga. Saya turuti Pak. Berarti komunikasinya tadi dengan pihak bank ya? Pihak bank. Terus? Setelah itu, setelah tanggalnya, pihak bank yang berkompeten yang mau saya hubungi itu malah menghindari. Padahal uang sudah ditransfer, sudah masuk ke rekening pihak ketiga. Tahu menghindarinya bagaimana? Nggak ngangkat telepon atau menghilang? Bukan, gimana? Kita
sama pihak ketiga temen dari Solo jauh-jauh Pak. Iya. Itu masuk ke bilangnya nggak ada. Tapi sudah janjian berarti ya? Sudah janjian. Oke. Yang namanya Pak. Terus setelah itu? Setelah itu nggak ada, terus gimana lagi? Ya udah pulang. Ditelepon nggak ada respon sama sekali. Terus muncul tanggal 1-nya itu pemberitahuan sudah laku lelang. Berarti waktu lelang itu tidak memberitahu Bapak, tahu-tahu Pak Didik tanggungannya sudah dilelang. Kan begini Pak, kan sudah komitmen tanggal 28 penyelesaian. Ya. Oke, siap, sanggup saya tak carikan nanti. Sampai saya utang-utang loh Pak. Ya. Utang ke koperasi, ke Solo, ke Pati, kemana, nggak dapat uang. Tapi akhirnya dapat, terus tak taruh di rekeningnya temen Mbak Eka. Setelah itu ya gagal Pak, karena nggak ada konfirmasi lagi untuk balik lagi karena di Semarang itu sudah dilelang. Terus saya ingin tahu setelah itu dilelang, apakah ada komunikasi lagi dengan pihak bank? Sama sekali tidak ada. Nah, Pak Didik, apa yang ingin diharapkan dari pihak bank atas hal ini? Saya itu bingung Pak. Yeah. Bingung kenapa bank kok seperti itu, dulunya baik kok sekarang enggak. Terus ini ceritanya nuntut secara hukum, meminta Pak Didik haknya untuk kembalikan atau? Karena ini namanya kurang pas, saya didolimi Pak. Ya, baik, ini kan juga apa namanya, juga memberikan edukasi juga di acara klinik hukum ini kepada pemirsa nih Pak Karman, terkait dengan kasus-kasus seperti yang dialami Pak Didi ini, misalkan ibaratnya tidak diberitahu saat barangnya dilelang padahal sudah ada itikat baik. Itu apakah memang satu-satunya langkah masyarakat kalau mengalami yang serupa harus ke meja hijau atau bagaimana? Jadi ada banyak hal yang kemudian harus dilakukan ya. Yang pertama kita ngomong soal lembaga internal dan lembaga eksternal. Lembaga internal itu adalah model pengawasan terhadap lembaga perbankan itu sendiri. Jadi dalam kasus Mas Didi ini saya melihat bahwa ada terkesan begitu ya, itu permainan lelang yang kemudian dilakukan. Kenapa bisa semacam itu? Yaitu kita bisa lihat track record komunikasi, komitmen Pak Didi dalam menyelesaikan utang piutang. Jadi komitmennya itu kan tanggal 28 itu silahkan bawa uang 150 juta dilakukan melalui pihak ketiga. Dia sudah bawa orang pihak ketiga ya, walaupun ini janggal karena tidak ada hubungan hukumnya, seharusnya langsung dari Mas Didi ke bank. Tapi rekomendasi dari bank itu pada pihak ketiga, ini yang aneh dan janggal. Ini umum nggak kalau dilakukan? Ini tidak umum. Maka ini menjadi salah satu alat bukti yang kemudian kita sampaikan di dalam gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Pati. Walaupun saat ini ya proses di PT UN, proses di Pengadilan Negeri Pati itu sudah proses banding, masih tahap banding. Tetapi ya ini harus juga pembelajaran kepada lembaga peradilan, karena tadi sebelum kita diskusi hari ini, kita ke Komisi Yudisial untuk melakukan laporan supaya Komisi Yudisial itu melakukan monitoring terhadap proses peradilan. Ada hal yang aneh. Kenapa kemudian aneh? Karena Mas Didi beberapa waktu yang lalu atau 4 hari yang lalu itu mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Pati, Anmaning, surat permohonan pengosongan secara sukarela. Nah, ini yang kemudian kita laporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa kita laporkan ke Komisi Yudisial? Kita belajar pada kasusnya Mbah Tun di Jawa Tengah yang sempat viral dan mendapatkan perhatian publik. Kasusnya Mbah Tun itu eksekusinya dihentikan oleh Pengadilan Negeri Demak. Kenapa dihentikan? Karena kita sedang berproses di Pengadilan Negeri gugat perbuatan melawan. Dan hal-hal seperti ini banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Jadi sistem peradilan yang kemudian carut marut inilah yang kemudian juga perlu dikontrol. Artinya saya memberikan kesimpulan bahwa proses eksekusi di Pengadilan Negeri Pati itu harus dihentikan. Jangan terburu-buru. Kenapa? Karena proses banding di Pengadilan Tinggi PT UN kita lakukan, proses banding di Pengadilan Negeri Pati juga kita lakukan.
Bayangkan kalau kemudian nanti putusan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kita. Artinya lelang dibatalkan, ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank dan KPKNL. Bank dan KPKNL harus memberikan sesuatu ganti rugi pada Pak Didi. Ini sudah dieksekusi. Inilah yang kemudian harus dilakukan yang namanya kepastian hukum. Kepastian hukumnya adalah bagaimana PN Pati itu menghormati proses banding dan proses banding di PT UN dan Pengadilan Negeri Pati harusnya sampai pada inkrah Mahkamah Agung. Ya harusnya ketika proses itu berjalan, artinya tidak ada eksekusi dulu ya, secara hukum. Seharusnya tidak boleh dilakukan. Itu artinya supaya memberikan kepastian hukum tidak hanya kepada Pak Didi, tapi juga kepada pemenang lelang. Bayangkan kalau nanti digabulkan oleh Mahkamah Agung, ganti Pak Didi protes oleh pemenang lelang yang sudah melakukan eksekusi gitu. Nah, ke depan untuk menghindari seperti ini bisa sekali lagi Pak ditegaskan selain ke pihak OJK, mungkin ke pihak bank dan juga lembaga peradilan terkait serta masyarakat supaya tidak terjadi lagi seperti apa ini Pak? Harusnya. Yang pertama tipsnya adalah satu, hati-hati. Ini menjadi cermin publik supaya kalau masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan itu harus hati-hati. Karena memang lembaga perbankan itu diberikan wewenang ya, apalagi di dalam Undang-Undang Fidusia dan Hak Tanggungan, jaminannya itu dibebani APHT. Itu yang kemudian bisa dilelang. Tetapi lelangnya kan tidak harus serta-merta, tetapi ada mekanismenya. Nah, penting bagi publik yang utang di bank untuk kemudian mencermati kontrak di bank. Kadang-kala hanya tanda tangan begitu saja, kontrak standar selesai gitu. Tetapi ada proses yang kemudian harus di prinsip kehati-hatian itu dilakukan. Jangan sampai kemudian nunggak sampai berlama-lama gitu ya, sampai kemudian dilelang. Nah, kemudian untuk khusus untuk kasus ini yang diharapkan dari tim seperti apa Pak? Pertama adalah satu, saya ingin Pengadilan Negeri Pati itu menghormati proses hukum. Artinya bahwa jangan sampai kemudian dilakukan eksekusi terhadap permohonan eksekusi pemenang lelang. Kenapa ini bisa? Karena ya menghormati proses banding di Pengadilan Negeri atas gugatan perbuatan melawan hukum dan banding di PT UN berkaitan dengan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu substansinya. Berarti nanti paling tidak jika ini dikabulkan Mahkamah Agung, selain tidak dieksekusi, apakah bisa dinormalisasi itu terkait itikat baik yang tanggal 28 itu? Tadi bagaimana Pak terkait dengan ujungnya nanti apakah tanggal kasus soal 28 itu bisa dikembalikan haknya sehingga bisa dilunasi atau bagaimana? Kalau saya pertama mengharapkan bahwa Pengadilan Negeri Pati itu harus menghormati proses hukum. Artinya Pengadilan Negeri Pati itu tidak serta-merta langsung melakukan eksekusi, tetapi menunggu proses hukum yang kita lakukan. Jadi karena ini sampai pada proses tahap banding, maka kemudian harus menunggu sampai pada proses putusan Mahkamah Agung. Supaya apa? Supaya memberikan kepastian hukum seperti Mas Didi dan juga pemenang lelang. Ini kacamata hukum tidak hanya mendasarkan pada kepentingan klien saya, tetapi lebih kepentingan publik, ya, termasuk pemenang lelang dalam konteks hukum. Kenapa bisa semacam ini? Karena putusan Mbah Tun itu menjadi salah satu bukti. Ketika proses pembatalan lelang kita sudah lakukan, ketika proses gugatan ke pengadilan PT UN juga sudah kita lakukan dan dikabulkan semua. Pengadilan Negeri Demak cerdas dan teliti, dia menghentikan proses eksekusi itu, sehingga menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Dan terbukti, ya, beberapa waktu yang lalu putusan Mahkamah Agung keluar dan mengabulkan semua gugatan kita, sehingga harus mendudukkan seperti semula. Artinya kembali kepada Mbah Tun. Itu yang kita harapkan sama seperti kasusnya Mas Didi. Kalau Pak Didi sendiri harapannya apa Pak? Singkat saja. Kalau menurut saya itu dalam proses hukumnya itu harus ada pengawalan yang benar seperti apa gitu Pak. Baik. Jadi ini pasti ada permainannya. Ya, baik. Mudah-mudahan ini tadi
nanti bisa mendapatkan keadilan ya Pak ya. Amin. Kemudian proses hukum juga bisa berjalan dengan baik dengan melibatkan institusi-institusi tertentu seperti pengawasan dari Komisi Yudisial Jawa Tengah dan pihak-pihak terkait. Nah, itu saja. Terima kasih Pak Karman dan Pak Didi Agus atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga informasi atau pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, pemirsa IMTV dan pemirsa YouTube IMTV dimanapun Anda berada. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara Klinik Hukum mendatang. Saya Agung Cahyono dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.